Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah sekalian rahimakumullah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali, dan nikmat yang paling utama dan teragung adalah nikmat berupa iman dan Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid, yaitu kita masih berada pada pembahasan bab 8, yaitu tentang ruqyah dan tamimah. Kemudian selanjutnya disebutkan dari Abdullah bin Ukaim rahimahullah ta'ala secara marfu', man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan suatu barang, maksudnya dia menganggap barang itu punya manfaat atau dapat melindungi dirinya dari madarat, wukila ilaihi, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Maksudnya wassallallahu, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, ya, baik itu berupa ketergantungan hati, perbuatan maupun keduanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasrahkan dia kepada tempat ia bergantung tersebut. Akan tapi jika ia bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kebutuhannya, dia senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menolongnya. Allah akan mencukupinya, mendekatkan segala yang jauh dan memudahkan segala urusan kita. Akan tapi sebaliknya, ketika seseorang itu dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk kepada tamimah, ya, jimat atau semacamnya, ya, ia bersandar bertawakal kepadanya, beranggapan bahwasanya jimat tersebut bisa membawa maslahat dan madarat, maka Allah taala akan menyerahkan orang itu kepada benda atau sesuatu yang ia berserah diri kepadanya tadi, yang ia bertawakal kepadanya tadi, dan Allah taala tidak akan menolongnya, ya, karena ia bertawakalnya bukan kepada Allah taala, ia bertawakalnya kepada siapa? Kepada sesuatu selain Allah tadi, maka Allah akan menyerahkan kepadanya, artinya Allah tidak akan menolongnya, ya. Maka ini pentingnya kita senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga Allah Ta'ala akan menolong kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, maka harus diingat bahwa, ya, seseorang ini meskipun dia menjalankan sebab-sebab yang syar'i, ya, misalnya dengan apa? Ia berobat dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, ya, ia berobat kepada pak dokter dan semacamnya, tetap ia bertawakalnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sebab yang ia tempuh tadi, ya, karena Allah lah yang bisa mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi kita. Faedah dari hadis di atas yang pertama, yaitu wajibnya bertawakal kepada Allah Ta'ala semata, dan ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab yang dibolehkan. Ya, jadi
bertawakal kepada Allah ini tidak menafikan apa? Bolehnya kita berikhtiar dengan menempuh sebab, ya, tidak bertentangan. Ya, karena bertawakal ini apa? Disertai dengan ikhtiar. Ya, tawakal ini dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar, menempuh sebab yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari manfaat dari selain Allah, maka ia pasti dihinakan dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tawakalnya kepada mbah dukun, ya, tawakalnya kepada jimat, ya, dan selainnya. Maka ia akan apa? Akan dipasrahkan Allah kepada yang ia minta tolong tadi, dan Allah tidak akan menolongnya. Ya, bahkan itu termasuk apa? Kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga, larangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa dalam keadaan apapun, hendaknya hati kita senantiasa bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya kita bekerja ini dapat gaji, maka tetap hati kita ini apa? Bergantungnya kepada Allah taala. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Ada yang lewat gaji, ada yang lewat apa? Dagang dan macamnya. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita jangan tawakalnya kepada siapa? Kepada gaji bulanan. Ya. Kita ada gajian, wah sesuk makan apa gitu misalnya. Ya. Lalu kita gantungkan kepada Allah taala. Ya. Artinya yang mendatangkan rezeki ini apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menempuh sebab yang syar'i, yang tidak melarang apa? Melanggar syariat. Kemudian yang keempat, wajib bergantung hanya kepada Allah saja dalam segala urusan. Kemudian yang kelima, bahaya syirik dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Ya, orang kalau dia menyebutkan Allah Taala, ya, berdoanya kepada Allah Taala, ya, kepada selain Allah Taala, ya, dia tawarkan kepada selain Allah Taala, maka ia akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah tidak akan menolongnya. Kemudian yang keenam, balasan itu sesuai dengan amal usaha seseorang. Yaitu apabila seseorang bergantung kepada Allah, maka ia akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ia bergantungnya kepada siapa? Allah. Maka Allah akan menolongnya. Namun sebaliknya, bila orang itu bergantungnya kepada selain Allah, maka tidak akan ditolong Allah. Ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, akibat dari suatu perbuatan yang baik atau yang buruk, maka ia akan kembali kepada pelakunya sendiri. Jadi kalau kita bergantung hanya kepada Allah, manfaatnya bagi siapa? Kembali kepada kita sendiri. Kita akan senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Allah, ya, dalam segala apapun kehidupan kita, hendaknya senantiasa kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita menempuh sebab yang tidak melanggar syariat. Ya, seberat apapun ya ujian yang kita tempuh, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Jangan sampai menempuh sebab yang melanggar syariat. Ya, misalnya tadi itu ya, misalnya kita sakit atau apa, terus perginya ke mbah dukun, ini tidak boleh. Ini dilarang dalam Islam. Maka menempuh sebab yang syar'i. Misalnya kalau sakit ya kemana? Ke Pak Dokter. Tapi meskipun kita ke Pak Dokter, tidak boleh kita tawakalnya ke Pak Dokter. Karena Pak Dokter ini tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita tawakalnya kepada Allah. Kita berdoa semoga Allah menyembuhkan kita dengan perantara dengan sebab wasilah berobat ke dokter tadi. Kita minum obat, ya, tawakalnya jangan kepada obat, ya. Tidak boleh kita meyakini yang menyembuhkan obat ini, tidak boleh. Yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Nah, kalau kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya melalui obat yang saya minum. Ya. Jadi tidak boleh meyakini yang menyembuhkan saya obat ini, Pak. Kalau saya nggak minum obat ini mati saya, tidak boleh.
Ya. Atau seandainya tidak diobati Pak Dokter, saya mungkin sudah mati. Pak Dokter yang menyembuhkan saya, maka ini tidak benar. Yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Dokter itu hanya bisa apa? Hanya bisa berikhtiar, dia tidak bisa menyembuhkan. Buktinya apa? Banyak pasien yang diobati dokter berhasil semua, tidak, Pak. Banyak juga yang meninggal. Ini bukti kalau dokter tidak bisa menyembuhkan. Bahkan ada dokter yang dia spesialis di bidang itu, Pak. Ya. Dia terkena penyakit itu sendiri sampai meninggal, Pak. Nggak bisa mengobati. Padahal dia spesialis bidang itu, Pak. Ya. Ini bukti kalau dokter tidak bisa menyembuhkan. Ya, hanya bisa, Pak, berikhtiar saja. Ya. Maka dokter yang baik, yang muslim, ini kalau paham, ini sebenarnya kesempatan untuk berdoa kepada pasiennya. Artinya apa? Dia nasihati pasiennya itu apa? Menggantungkan hatinya kepada Allah. Pak, ya, ini yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Ya, kita hanya apa? Berikhtiar saja. Berdoa kepada siapa? Allah Ta'ala. Ini sebenarnya lahan dakwah untuk siapa? Pak Dokter, Pak. Ya, makanya penting juga Pak Dokter juga harus apa? Harus ngaji, ya, biar paham. Ya, jadi jangan malah apa? Menjerumuskan pasiennya. Ini sampai negara obati ini mati masalahnya, tidak boleh. Ya, yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Banyak juga orang sudah prediksi. Ini usia jenengan ini kalau diprediksi, Pak, mungkin cuma setahun 2 tahun ini. Ya, kena kanker parah misalnya ya. Ternyata juga banyak yang meleset, Pak. Gitu, banyak meleset. Karena menentukan ajal ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang divonis cuma 1 tahun, ternyata masih apa? Hidup bertahun-tahun. Ada yang divonis 6 bulan, nggak sampai 6 bulan sudah meninggal. Banyak alasannya juga. Ya, maka senantiasa kita minta kesembuhan, bertawakal hanya kepada Allah dan harus menempuh sebab apa yang dibolehkan. Tidak boleh menempuh jalan yang melanggar syariat. Ya, termasuk apa? Kesyirikan, ya, pergi ke dukun dan seterusnya, pakai simet. Kemudian juga tidak boleh berobat menggunakan apa? Yang haram. Ya, misalnya apa? Minum khamr, ya, alasan untuk berobat tidak boleh. Makan babi misalnya, alasannya itu apa? Wah, ini makan babi, wah iso kuat, Pak, tidak boleh, Pak. Atau yang sering kita dengar apa? Apa itu, Pak? Ular kobra, ya. Wah, ini makan kobra iso jos, Mas. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, ini haram hukumnya. Meskipun untuk berobat tidak boleh. Karena alternatif obat yang halal masih banyak, tidak boleh. Ya. Karena sekarang juga banyak orang sering apa? Mudah menggampangkan itu, ya. Alasan darurat, ya, padahal belum darurat. Tidak boleh, Pak. Berobat dengan haram hukumnya tidak boleh. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh.